Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqina fil ilmi wa alimna at-ta'wil. Syukur alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, dan materi kita hari ini akan membahas tentang Simple Additive Weighting atau metode pembobotan secara simpel. Sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui bahwa minggu kemarin kita sudah membahas tentang teknik inferensi, diantaranya menggunakan backward chaining dan forward chaining. Nah, untuk backward chaining itu kita menggunakan pendekatan goal driven, dan untuk forward chaining kita menggunakan pendekatan data driven. Teknik inferensi merupakan proses yang digunakan pada sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Jadi, secara logika, apapun yang dihasilkan dari informasi sebelumnya itu dapat digunakan untuk rekomendasi dalam pengambil keputusan pada informasi yang akan datang berdasarkan dengan rule, aturan, atau pendekatan-pendekatan yang sudah dilampirkan pada suatu kasus tertentu. Materi hari ini kita akan membahas tentang Simple Additive Weighting beserta dengan aplikasi sederhana kita terapkan dalam Microsoft Excel. Simple Additive Weighting atau SAW merupakan multi-kriteria decision making yang menghitung penjumlahan bobot dari kinerja di setiap alternatif pada semua kriteria yang dimiliki. Nah, pada metode Simple Additive Weighting ini, seseorang atau kriteria akan diambil untuk menentukan keputusan akhir, dan metode ini akan membobotkan di mana ketika kriteria itu memiliki jarak yang rentannya jauh, dia akan diperkecil jaraknya sehingga dia selisihnya tidak terlalu jauh, sehingga hal ini memungkinkan untuk memberi kesempatan kepada individu-individu yang mungkin jaraknya terlalu jauh tetapi dia akan mendekati kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Multi-kriteria decision making. Nah, metode pencarian alternatif optimal berdasarkan kriteria tertentu dari beberapa alternatif, termasuk SAW ini. Beberapa metode lain yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman ketika menggunakan metode pembobotan itu bisa menggunakan SAW itu sendiri, kemudian menggunakan weighted product, kemudian menggunakan topsis, menggunakan analytic hierarchical process atau AHP, dan yang lain sebagainya. Intinya, metode-metode ini akan membobotkan individu melalui kriteria atau atribut yang sudah diterapkan. Struktur hierarki multi-kriteria decision making terdiri dari tujuan, kemudian dia akan dipertimbangkan suatu kriteria dari alternatif atau calon individu yang akan dipilih dalam suatu sistem. Jadi, setiap individu itu pasti punya atribut atau kriteria, dan itulah yang menjadi cikal bakal atau penyerta bahwa individu akan dipilih berdasarkan kriteria yang baik. Tujuan SAW adalah apa yang ingin dilakukan ke depan oleh seseorang pengambil keputusan pada masalah keputusan yang spesifik. Artinya, seorang ini akan mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ada. Dengan demikian, permasalahan itu tidak akan bisa ditarik kesimpulan jika dia menggunakan sesuatu yang tidak memenuhi syarat.
Dalam artian dia harus menggunakan atribut agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Ada bermacam-macam kriteria, misalnya adalah karakteristik, komponen, spesifikasi, atau atribut milik suatu alternatif. Alternatif itu bisa berupa perorangan, barang, atau yang lain. Jadi tergantung permasalahan yang ingin dicari, seperti itu. Beberapa kriteria yang bisa digunakan adalah misalnya ketika kita mencari atau ingin membeli sebuah laptop, tentunya yang akan dipertimbangkan adalah buat apa sih laptop kita itu nanti. Misalnya, ternyata kita memerlukan laptop tidak hanya sebatas untuk mengerjakan Microsoft, tetapi juga untuk mengedit video dan melakukan coding. Maka yang akan menjadi pertimbangan kita adalah harga, CPU, RAM, kemudian ukuran daripada laptop, terus kemudian VGA-nya berapa, hard disk-nya berapa kapasitasnya, ada Bluetooth-nya enggak, ada Wi-Fi-nya enggak, kemudian sistem operasinya sudah termasuk apa belum. Kemudian ketika kita misalnya ingin membeli rumah, itu tentunya yang akan menjadi pertimbangan kita adalah luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, kemudian lantainya apakah sudah berkeramik, jumlah kamarnya berapa jauh ke tempat ibadah, berapa jauh ke rumah sakit, berapa jauh ke pasar, dan yang terpenting adalah harganya berapa. Kemudian kalau contoh kriteria yang digunakan untuk menjaring calon karyawan, misalnya adalah nilai tes tulis, nilai tes wawancara, kemudian pengalaman dia apa, pendidikannya sejauh mana, kemudian umurnya berapa, nego gajinya itu berapa. Sehingga dari situ beberapa permasalahan yang ingin kita cari dengan tujuan menggunakan SAW adalah mencari laptop, misalnya membeli rumah, atau kita ingin mempekerjakan suatu karyawan. Elemen kriteria. Elemen kriteria ini bisa berubah atribut. Jadi kita berbicara dalam simple additive weighting ya. Kita bukan berbicara kepada seseorang, tetapi elemen kriteria ini kita gunakan untuk sebagai inputan daripada algoritma SAW itu sendiri. Yang pertama adalah atribut. Atribut ini merupakan tipe dari kriteria. Apakah bersifat keuntungan? Ingat, atribut itu bisa bersifat benefit atau biaya cost. Kalau benefit itu nanti hitungannya tes tulis. Dianya nilainya baik atau buruk, tes wawancara baik atau buruk, pengalaman, dia berpengalaman apa enggak, pendidikan, dia berpendidikan apa enggak. Tetapi kalau umur, dia sifatnya bisa 30, 31, 28, 21. Jadi bukan yes atau no, bukan tingkatannya 1, 2, 3, tetapi dia angkanya, lonjakannya atau selisihnya terlalu tinggi. Begitu. Nah, bisa juga dia berupa negosiasi gaji. Misalnya gajinya dia ingin 5 juta sesuai UMR. Kalau fresh graduate dia 4 juta aja cukup. Kalaunya dia sudah S3 misalnya dia harus 20 juta. Nah, itu bisa berupa cost ini. Kemudian elemen kriteria sebagai inputan SAW berikutnya adalah bobot. Seberapa besar sih kepentingan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain? Jadi masing-masing kriteria itu ada bobotnya. Masing-masing atribut, ada bobotnya. Misalnya atribut daripada tes tulis bobotnya adalah 2. Atribut daripada tes wawancara bobotnya itu 3. Dia lebih besar. Atribut daripada pengalaman bobotnya adalah 2. Atribut pendidikan dia 1. Umur dia 1. Gaji ini yang terpenting. Jadi bobotnya 3. Jadi bobot terbesar ini diambil dari sepenting apa sih di bidang tersebut. Kita bisa rubah-rubah, tidak harus 2 sesuai ini ya, tetapi sesuai kepentingan
kita menerapkan orang tersebut untuk permasalahan apa. Kemudian ada rating, pengelompokan suatu kriteria menjadi skala yang memiliki bobot masing-masing. Misalnya adalah pendidikan, itu akan diratingkan. Misalnya SMK itu bobotnya 1, diploma 2, sarjana 3, magister 4, atau doktor itu 5. Jadi kita bisa membobotkan dari meratingkan daripada pendidikan. Kemudian kita akan mengetahui aturan kriteria lainnya. Kriteria yang tidak mengandung nilai harus menggunakan rating. Sedangkan untuk kriteria yang berisi bilangan maka tidak diharuskan menggunakan rating. Ya, misalnya tadi kalau kita tilik ke belakang itu tes tulis itu bisa jadi dia bisa diratingkan. Kemudian tes wawancara bisa juga dia menjadi nilai kayak gitu, tergantung suka-suka si HRD-nya begitu. Kemudian kriteria yang mengandung nilai harus memiliki satuan yang sama, misalnya kapasitas hard disk ada yang 1 TB dan 500 GB. Jadi kalau kriterianya yang ada yang sama, misalnya adalah kriteria nego gaji, itu ya misalnya 4 juta ya 4 aja, 4,5 juta ya 4,5, jangan 4.500. Kalau 4 ke 4.500 kan jauh kayak gitu. Jadi harus sesuai, atau bisa juga yang satu bilangan, yang satunya cuma itu tadi dikasihnya 1 TB 500 GB. Nggak bisa ya, nanti di Excel atau di program akan kesulitan, harus melakukan konversi terlebih dahulu. Jadi alangkah baiknya harus disetarakan mengandung nilai dengan satuan yang sama. Jadi misalnya ada hard disk satuannya 1 TB dan 500 GB, ya 1 TB-nya dirubah menjadi 1000 atau 500-nya ya tetap 500. Kalau mau menggunakan satuan terabyte, ya yang satu menggunakan 1 terabyte, kemudian yang 500 GB menggunakan 0,5 atau setengah terabyte. Alternatif merupakan sebuah tindakan atau strategi yang dapat dipilih oleh seseorang dalam pengambilan keputusan. Tujuannya misalnya mencari laptop untuk desain grafis yang sesuai dengan kualitas dan harga. Maka terdapat alternatif laptop yaitu MacBook, Asus, Dell, Acer, HP, Lenovo, dan yang lain sebagainya. Kemudian tujuannya membeli mobil untuk bekerja, ada Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Daihatsu, mungkin ada Ferrari dan yang lain sebagainya, bisa jadi. Kemudian mencari karyawan baru sesuai kebutuhan pekerjaan, misalnya ada yang ngelamar itu ada Ali, Sonia, Sinta, dan si Fulan. Begitu. Apa sih langkah-langkah yang digunakan dalam simple additive weighting itu? Yang pertama adalah mendefinisikan beberapa kriteria atribut bobot rating yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Ya misalnya kriterianya adalah kalau laptop tadi, katakan ini bukan laptop ya, jangan laptop. Untuk mencari pekerjaan, misalnya kriterianya tes tulis, tes wawancara, pengalaman, pendidikan, umur, dan nego gaji. Begitu. Kemudian kita harus membuat keputusan. Bentar, sebelum membuat keputusan itu yang kedua adalah kita meratingkan kriteria tertentu. Ini mohon maaf nanti saya salin ya, bukan Venus kayak gitu. Tetapi kita ratingkan. Kemudian yang ketiga membuat metrik keputusan, yang keempat melakukan normalisasi metrik berdasarkan rumus sesuai dengan atribut apakah dia menggunakan cost atau benefit.
Kemudian yang kelima melakukan penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot kriteria sehingga diperoleh solusi alternatif terbaik berdasarkan peringkat terbesar. Jadi kalau 5 ini sudah terakhir karena mereka hanya dijumlahkan sehingga hasil terbesarnya itulah yang dibuat acuan dalam melakukan pengambilan keputusan. Misalnya studi kasus kita, seorang IT manager ingin melakukan rekrutasi karyawan baru untuk mengisi lowongan konten kreator. Kriteria pelamar yang digunakan dalam pemilihan adalah yang pertama skill, dia memiliki skill apa. Kemudian dia memakai lulusan, kemudian ada penampilan, ada umur, ada gaji. Loh Pak, kok nggak sesuai dengan yang tadi? Ya sesuka-suka manajer. Kayak gitu ya, tergantung. Tetapi kalau untuk kasus tertentu yang digunakan untuk tugas akhir nanti, alangkah baiknya teman-teman menggunakan paper sebagai acuan dalam penentuan atribut atau kriteria. Skill itu bisa berupa programmer web dan video editing dan desain grafis. Misalnya seseorang itu mempunyai skill programmer web dan video editing dan desain grafis, maka orang tersebut dibobotkan dengan nilai 3. Nah, ingat di sini simbol ini adalah dan. Artinya 3 kriteria atau 3 skill ini dia punyai. Seperti itu. Yang kedua adalah programmer web dan desain grafis atau programmer web dan video editing atau video editing dan desain grafis. Jadi masing-masing orang atau seseorang itu hanya memiliki kemungkinan 2 skill aja. Misalnya adalah programmer web, desain grafis. Kemudian atau dia hanya bisa video editing dan desain grafis. Maka bobotnya hanya 2. Kemudian untuk seseorang yang mempunyai skill hanya programmer web atau skillnya hanya video editing atau skillnya hanya desain grafis, itu dia hanya dibobotkan 1 ya. Jadi kalau hanya 1 skill aja itu ya bobotnya 1. Beda kalau 3 skill bobotnya 3. Kemudian ada lulusan, misalnya adalah magister, bobotnya itu 1, sarjana bobotnya 2. Loh, kok lebih tinggi sarjana, Pak? Ya iya, soalnya dia programmer, carinya programmer. Seseorang yang baru fresh graduate sarjana, karena kalau magister nanti gajinya minta mahal. Kalau sarjana kan di bawah magister. Kemudian penampilan. Untuk penampilannya menarik, fashionable, dia bobotnya 2. Kalau kurang menarik, bobotnya 1. Ini salah ya, ini harusnya 1. Kemudian umur, misalnya kurang dari 30, bobotnya 2. Kalau lebih dari 30, bobotnya cuma 1. Begitu juga gaji. Misalnya gaji UMR kalau kita bobotkan ya, tapi ingat, tadi saya bilang bahwa gaji itu bisa dirubah menjadi biaya, sehingga besarannya bukan dibobotkan lagi, tetapi tergantung nilai dari gaji beneran, seperti itu. Nah, misalnya terdapat daftar pelamar sebagai berikut. Yang pertama, Ali, dia skillnya hanya desain grafis, lulusan sarjana, penampilan menarik, umur kurang dari 30, gaji yang diinginkan melebihi UMR. Kemudian Sonia, desain grafis, dia skillnya bisa desain grafis, pemrograman web, video editing, jadi ketiganya dicakup. Tapi lulusannya magister, penampilannya kurang menarik. Umurnya 30, lebih dari 30, dan gaji yang diinginkan setara dengan UMR. Kemudian Sinta, desain grafis, skillnya. Kemudian ada pemrograman web, jadi 2 skill. Dia punya desain grafis dan pemrograman web. Dia hanya lulusan sarjana, tetapi penampilannya kurang menarik. Umurnya kurang dari atau sama dengan 30. Dia mintanya di atas UMR. Kemudian ada Fulan.
Dia skillnya bisa pemrograman web dan video editing. Hanya 2 skill. Padahal yang lain ada yang 3. Kemudian lulusannya magister. Dia udah tinggi. Kemudian penampilannya sudah menarik. Misalnya saat dia ngaca, kacanya pecah. Kayak gitu. Bercanda ya. Umurnya kurang dari 30 dan gaji yang diinginkan yang melebihi UMR. Nanti kita lihat apakah gaji ini berupa angka atau hanya 1-2. Kemudian pertanyaannya adalah siapakah yang akan diterima dari pelamar-pelamar tersebut? Nah, kemudian kita harus kita harus mencoba untuk menghitung atau mempraktekkan bagaimana SAW itu bekerja. Pertama-tama kita definisikan dulu kriterianya. Misalnya kita kasih kode kriteria. Nama kriterianya adalah skill, atributnya benefit, bobotnya 5. Kemudian kode kriteria kedua C2, nama kriterianya adalah lulusan, atributnya benefit, kemudian bobotnya 2. Kemudian kode kriteria C3, nama kriterianya adalah penampilan, kemudian atributnya benefit, bobotnya 1. Kemudian kode kriteria C4, dia kriteria umur, atributnya benefit, dan bobotnya 3. Kemudian ada kriteria C5, dia merupakan gaji, atributnya dirubah dari benefit menjadi cost. Kemudian ada bobotnya dia 4. Jadi nilai bobot untuk tingkat kepentingan kriteria di atas kita urutkan W sama dengan 5, 2, 1, 3, 4 dalam himpunan ya. Kemudian kita akan tetapkan rating kriteria tertentu. Misalnya tadi programmer web, dia bisa programmer web dan video editing dan desain grafis, maka ratingnya 3. Kalau hanya bisa programmer web dan desain grafis, dia ratingnya 2. Kalau hanya bisa programmer web dan video editing, juga 2. Kemudian dia kalau hanya bisa video editing dan desain grafis, ratingnya juga 2. Kemudian ternyata dia hanya mampu 1 aja, misalnya programmer web aja, ternyata ratingnya kita taruh 1. Video editing aja ya 1. Desain grafis aja ya 1. Seperti itu. Sehingga di sini dikasihlah tabel lulusan, penampilan, umur. Kemudian setelah kita tentukan kriterianya, kita akan menentukan nilai di setiap kriteria. Misalnya kita buat nilainya adalah tadi sesuai dengan kotak di atas ya, rating di atas, rating, bobot, ada rating dan bobot. Nah, kita masukkan ke sini misalnya Ali. Tadi Ali itu desain grafis aja, makanya dia di sini 1. Kemudian dia penampilannya menarik 2. Kemudian mohon maaf, desain grafis, ini C1 desain grafis, C2 adalah lulusan. Kemudian C3 adalah penampilan, C4 adalah umur, C5 adalah besaran gaji. Yang di sini dihitung dalam satuan juta. Misalnya dia dari hasil wawancara dia ingin gaji 6,5 juta. Atau dia si Sonia pengen gaji 5,4 aja. Kemudian Sinta ingin gajinya 7 juta, 50 ribu rupiah. Kemudian si Fulan gajinya pengen 8 juta. Kemudian dari nilai setiap kriteria kita jadikan metrik keputusan. Ya metriknya cuma kayak gini aja. Bentuknya X11, X12, XN. Ya isinya ya ini. Kemudian lakukan normalisasi metrik. Di mana R, IJ sama dengan jumlah daripada XIJ dibagi max I dikali XIJ kayak gitu.
Dengan catatan ya, ada catatannya di sini. XIJ adalah nilai yang dimiliki dari setiap kriteria, sedangkan max I dalam kurung XIJ nilai terbesar dari setiap kriteria dipakai untuk kriteria benefit. Jadi ingat, untuk kriteria benefit dia memakai ukuran maksimal. Kemudian kalau mini XIJ yaitu nilai terkecil dari setiap kriteria I dipakai untuk kriteria cost misalnya. Sehingga dari sini didapatlah hasil bahwa dari tadi I dibagi max-nya adalah 3, 1 dibanding 3 dibagi 3, hasilnya adalah 0,33. Kalau 3 dibagi 3, hasilnya 1, 0,2 dibagi 3, 0,16, kayak gitu. Jadi dengan adanya normalisasi metrik, kita bisa mendapatkan nilai baru daripada setiap kriteria. Kemudian kelima adalah lakukan penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi dengan bobot kriteria. Dengan rumus FI sama dengan jumlah ke N dari masing-masing J sama dengan 1. Sehingga di sini bisa dituliskan bahwa FI adalah nilai preferensi untuk setiap alternatif dan NIJ atau RIJ nilai bobot dari patungan nilai bobot dari mohon maaf untuk WI ya. Kalau RIJ adalah nilai rating dari matrik ternormalisasi, sedangkan WI adalah nilai bobot kepentingan untuk setiap kriteria daripada itu tadi, daripada kriteria yang ada di atas ini di bobot ini ya. Itu adalah rumusnya di situ. Kemudian kita kalikan. Jadi ini hasil normalisasi matriks kita kalikan dengan C4. Ini ya. Sama ini, E4 sama yang C47. Jadi hasilnya ini. Kemudian setelah kita lakukan penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi dengan kriteria bobot, maka dapat kita lakukan penjumlahan sehingga yang diterima adalah nomor 2 misalnya. Dia mendapat nilai sebesar 12. Dengan demikian nomor kedua adalah Sonia. Jadi yang diterima itu dari pelamar tersebut adalah si Sonia ini. Begitu. Nah, sangat mudah ya. Nanti teman-teman akan saya berikan tugas untuk melakukan latihan agar bisa menggunakan metode ini. Kalau sudah bisa latihan di Excel, insya Allah nanti penerapannya di Microsoft atau di coding itu sangat mudah begitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.